Koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Coaching merupakan proses kolaborasi yang berproses pada solusi berorientasi pada hasil dan sistematis. Coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Proses coaching. Coaching lebih kepada membantu seorang untuk belajar daripada mengajarinya, yang merupakan salah satu alat untuk memaksimalkan potensi murid. Apabila coaching berjalan dengan baik, maka masalah pembelajaran atau permasalahan eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dapat diatasi. Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Menurut filosofi KHD bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak, maka sebagai guru dalam proses coaching memberikan kebebasan bertanya bagi murid, tetapi dengan cara yang menuntun dan mengarahkan. Keterampilan kompetensi dasar coach. Yang pertama adalah keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Paradigma berpikir coaching. Fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak, memiliki kesadaran diri yang kuat. Saya membantu coaching melihat peluang-peluang baru. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya tujuan datang dari coaching. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Yang ketiga, percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Seorang coaching tentunya harus dapat mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Rasa merupakan akronim dari R merupakan receive, A acknowledge, S embrace, and A ask. Seorang coach juga selama proses coaching harus memenuhi alur percakapan Tirta. T merupakan akronim dari kata tujuan, menyepakati topik pembicaraan, dan hasil pembicaraan. Yang kedua, I merupakan identifikasi, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R merupakan rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Ta adalah tanggung jawab, yang mana merupakan berkomitmen akan langkah-langkah selanjutnya. Memasuki pertanyaan pemantik, bagaimanakah peran Anda menjadi seorang coach di sekolah? Sebagai seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dan menuntun peserta didik saya memperbaiki lakunya. Karena sebagai coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Coach memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menentukan kekuatan dirinya. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka peran saya sebagai seorang coach di sekolah dan berkaitan dengan materi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah sebagai pamong dan penuntun kekuatan kodrat dan potensi yang dimiliki peserta didik. 2. Menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. 3. Membangun komunikasi yang empatik dan memberdayakan sebagai pemimpin pembelajaran dan membuat perubahan strategis yang mampu menggerakkan siswa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peran saya sebagai coach di sekolah yang keempat adalah menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial emosional siswa. Yang kelima, membantu seorang coach atau peserta didik atau rekan sejawat untuk dapat menggali diri dan emosi. Yang keenam,
membantu koci untuk menemukan kekuatan dirinya dan menjadi mandiri. 7. Membantu rekan sejawat untuk mengembangkan potensi diri mereka. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah keterkaitan materi dulu dengan sebelumnya. Keterkaitan dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi berorientasi kepada murid, artinya guru harus memperhatikan sosial emosional murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru atau coach dengan murid atau koci, maka guru dapat melalui identifikasi. Yang kedua, kaitan dengan modul 2.2 atau kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran tentang menggali emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktek coaching juga sangat diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan oleh guru, peserta didik yang menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri. Yang selanjutnya adalah bagaimana keterkaitan coaching sebagai pemimpin pembelajaran. Keterampilan coaching sangat berkaitan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran karena melalui praktik coaching baik terhadap peserta didik maupun rekan sejawat dalam menerapkan paradigma prinsip kompetensi inti coaching, saya dapat menguatkan pembelajaran saya untuk menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Coaching menjadi salah satu sasaran untuk memastikan bahwa supervisi akademik yang dijalankan benar, berfokus pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Melalui coaching juga bertujuan untuk supervisi akademik. Secara definisi, SA merupakan serangkaian aktivitas untuk memberikan dampak secara langsung. Dalam pelaksanaannya, SA sering dilihat sebagai proses penilaian satu arah dan dilakukan menjelang akhir tahun ajaran. SA menjadi sebuah ketagihan atau kewajiban bagi para pemimpin sekolah dalam tanggung jawab mengevaluasi para pendidik. SA dengan paradigma berpikir coaching supervisi akademik perlu dilihat sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru, yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar. Seorang supervisor dengan paradigma berpikir seorang coach akan senantiasa menjadi mitra pengembangan diri pada guru dan rekan sejawatnya demi mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Percakapan-percakapan antara supervisor dan para guru senantiasa memberdayakan sehingga setiap guru dapat menemukan potensi dan meningkatkan kompetensi Anda pada setiap individu. Supervisi akademik. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan atau proses kolaborasi, konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi, 3. Keterencana, 4. Reflektif, 5. Objektif, data atau informasi yang diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, 6. Berkesinambungan, 7. Komprehensif mencakup tujuan dari proses supervisi